Oke, seperti apa? Di sini barang-barangnya sudah kita bersihkan ya. Di situ ada mesin, kita sudah bersihkan, tinggal kita rakit saja. Dan itu udah di sini komponen-komponennya kita sudah bersihkan juga. Di sini ya, ini ada blok head cylinder, kemudian ini dalamannya dari head cylinder sudah kita bersihkan semua macam itu. Dan kita perkenalkan saja barang-barang yang kita sudah beli. Di sini campur-campur ya, karena ada yang original, ada yang non ori, terutama di bagian gasketnya. Di sini saya sudah belanja, yaitu yang manumatic oli ya, oli sudah kita beli dan sudah kita masukkan olinya macam itu. Dan ini harganya 44.000 yang manumatic. Kemudian ada air radiator, ini dia yang malup juga, ini harganya 40.000. Kemudian ini ada packing head. Packing headnya ini dia, packing head ini sudah saya buka karena mau ngecek. Macamnya harganya 28.000. Kemudian ini juga ada packing block silinder yang bawah ya, ini original juga, ini harganya 15.000. Kemudian ada seal cap, ini seal capnya 24.000, jadi satunya itu 12 ribuan macam itu. Kemudian di sini saya juga beli packing top set atau gasket top set. Ini saya ambil KNZ, ini kebetulan sudah saya buka. Di sini saya mengambil bagian sealnya saja, karena kalau beli ngecer itu kalau original lumayan mahal, jatuhnya nanti mahal ya budgetnya. Di sini saya mengambil sealnya aja yang berbau karet macam ini ada karet-karetnya. Nanti ini seal clapnya juga dapat, tapi kita ambil yang lagi, kita pakai yang ori aja. Kemudian ada gasket knalpot, dan ini gasket tensioner ya, setelan tensionernya. Ini ada seal o-ring lagi, entah nih seal o-ring buat apa, nanti kita cari tahu aja macam itu ya. Ini ada dapat juga gasket head cylinder yang plat, kemudian dapat lagi gasket block cylinder yang kertas ya yang bawah. Kemudian ada gasket lagi nih yang buat tutup ya, ini ada gasketnya di bagian sini, nanti dibongkar kita ganti aja gasketnya macam itu. Dan macam itu untuk pembelian barang-barangnya. Di sini nggak ada pembelian part yang sangat signifikan, ini kebetulan masih bagus juga bagian part dalamannya. Dan ini kebetulan juga kita sudah sekur ya, pastinya teman-teman bisa sekur klep, dan itu wajib juga ya untuk proses servis besar tuh wajib kita harus sekur klep atau sekir klep ya macam ini. Kita sudah sekur klep, in X nya macam ini. Ini diameternya 26, yang X nya 22, dan ini pistonnya tuh ukuran 52,4 ya, ini termasuk besar ya penggunaan klepnya dengan diameter 52,4 macam itu. Dan struk standarnya Seon itu kalau nggak salah 57,9 ya, kita buatkan aja 58 mm gitu ya, tadi 125 cc macam itu. Dan kita mulai perakitan aja. Dan ini bloknya, ini ternyata bloknya sudah dihasil ya, sudah dihasil, dan pistonnya sudah forjet. Ini pastinya mahal ya untuk pistonnya karena ini sudah forjet, dan yang ini sudah dihasil bloknya macam itu. Dan kita langsung mulai perakitan saja. Oke teman-teman, di sini kita akan merakit komponen klepnya. Di sini kita ambil contoh satu aja, nanti sisanya akan sama pemasangannya. Oke nih, silinder. Oke ini dia, kita ambil contoh satu klep dulu aja, pemasangan satu klep. Oke, di sini kita akan pasang klep pelek lagi. Kita akan pasang apa namanya nih, seal klepnya dulu. Sebelum pasang seal cap, teman-teman pasang dulu retainer ya, ring per ya, yang bagian bawah atau bisa disebut retainer. Kemudian ini retainer macam ini ya, yang bagian bawah, ring bagian bawah. Oke, kita ambil yang X saja sebagai contoh. Oke, jadinya ini ya, ternyata yang X ini masih terpasang retainernya, kita pasang yang in saja. Kemudian kita pasang
seal klep. Jangan lupa seal klepnya bagian dalamnya ini. Bagian dalamnya kita kasih oli biar pemasangannya mudah. Macam itu. Setelah kita pasang. Oke, di sini kita langsung pasang klepnya. Jangan lupa batang klepnya juga diberi oli ya. Kalau di sini kita akan melumasinya dari bos klepnya saja. Macam itu. Oke, kemudian kita pasang pair klep. Pair klepnya di sini yang berwarna adalah bagian atas ya pemasangannya. Macam itu, yang tidak berwarna di bawah. Atau teman-teman bisa lihat kerenggangan pair klepnya, yang lebih rapat adalah di bawah, yang lebih renggang adalah di atas. Macam itu ya. Kita pasang. Oke, setelahnya kita pasang retainer atas. Mana retainer atas? Berserta kuku macan atau klip pengunci. Bukan klip sini, hitungannya apa ya? Ya begitulah. Ya begini ya teman-teman. Ya, ini dia. Ini pemasangannya begini. Ini yang retainer atas. Kemudian pasang lagi yang satunya ini. Nah, ya. Dan yang satunya lagi. Nah, ini dia. Oke. Macam ini. Dan kita pasang di headnya. Macam ini. Dan kita mulai pemasangan. Oke teman-teman, di sini sudah terpasang. Pastikan kunciannya atau kancingannya terpasang dengan baik ya. Macam itu. Seperti ini, dan kita lanjut sisanya. Jadi pemasangannya sama, jadi kita akan lompat aja untuk memperhemat durasi video ini. Pair klepnya sudah terpasang semua. Kemudian ini sih terlalu gelap. Oke, gini aja. Oke, nih pair klepnya sudah terpasang semua. Kita lanjut lagi pemasangan noken as. Noken as di sini pemasangan sangat mudah. Macam ini sangat mudah. Cuma sayangnya di bagian noken as sebelah sini ini tidak ada bearing, jadi hanya berdasarkan pelumasan oli saja. Ada kemungkinan tidak awet untuk putaran tinggi, jadi jangan sampai olinya kehabisan ya. Takutnya di bagian sini malah aus. Macam itu. Sedangkan di sini ada bearingnya. Oke teman-teman, kita langsung pasang aja. Kita lumasi dulu ini bearingnya dengan apa namanya? Kita lumasi dengan vaselin ya, macam ini, supaya kita tidak terlalu lama saat pemanasan ya, pemanasan mesin. Dan jangan lupa bagian ini juga. Kita mulai pemasangan. Di sini sangat mudah balik. Oke begini. Oke, sudah terpasang ya. Macam ini bentuknya. Dan kita pemasangan pelatuk. Di sini pelatunya macam ini. Ini kita kendorin dulu aja. Kita kendorin, ada paling kendor ya. Macam ini di sini. Kemudian asnya. Oke, ini asnya kita beri vaselin juga. Berarti pelatuknya dulu kita pasang. Oke dia, ini dia pelatuknya. Dan kemudian bosnya. Oke, macam ini. Dan lakukan yang sama di klep in, di pelatuk in ya. Oke, di bagian head sudah selesai. Kita lanjut di bagian bloknya. Kita akan memasang piston serta blok silindernya teman-teman. Oke, kita langsung lompat saja ke bagian mesinnya. Oke teman-teman, kita langsung pemasangan blok. Di sini kita pasang pistonnya. Dan ringnya jangan lupa dipasang ya. Di sini nanti saya kasih diagram susunannya. Ada perbedaan sedikit antara piston model seperti ini, yang dia ininya kecil sama yang lebar. Dia tuh punya sedikit perbedaan saat pemasangannya si ring sekarnya ini ya, atau ring pistonnya. Sini saya tampilkan diagramnya saja, ada sedikit perbedaan pemasangan ring pistonnya. Oke teman-teman, kita langsung pasang.
Oke, yang ada titiknya di bawah ya. Di piston sen ini yang ada titiknya posisinya di bawah ya. Dan kita pasang klip pen pistonnya sini teman-teman. Harap hati-hati, jangan sampai jepat atau mental, malah nantinya masuk ke dalam crankcase-nya ya. Teman-teman harap hati-hati. Oke, kemudian kita pasang bosnya. Ini bos blok. Di sini ada dua, posisinya ada di sebelah sini. Dan yang satunya ada di sebelah. Sebentar, saya cek dulu bener apa enggak ya. Oke, yang satunya posisinya ada di bawah sini. Ya. Kita pasang packing block yang baru. Pastikan permukaannya sudah bersih ya dari kotoran. Oke, kemudian kita pasang bloknya. Sini kita kasih oli dulu biar lancar. Dan jangan lupa bagian pistonnya juga ya, terutama di dinding dan di bagian ring. Oke, macam itu. Kemudian kita pasang headnya, tapi jangan lupa juga bos bloknya juga ikut dipasang. Kalau ini di bagian mana ya? Bagian sini ya, sama. Satu di sini, kemudian satunya itu ada di sini. Dan jangan lupa lidah tensioner yang bawah ikut dipasang, jangan sampai ketinggalan. Oke, macam itu. Kemudian kita pasang packingnya. Packingnya di sini saya menyarankan untuk dilem ya.
Oke teman-teman, di sini sudah terpasang semua noken as, gear timing, baut, rantai timing atau rantai kamprat, dan tensionernya jangan lupa dipasang dan kencangkan juga tensionernya. Ini sudah kencang, teman-teman tinggal setel klep aja. Di sini kondisi mesin dingin yaitu celahnya 0,05. Jadi usahakan kalau teman-teman ingin menyetel celah klep ya, usahakan mesinnya dalam keadaan dingin, jangan panas. Kalau panas pastinya nanti akan berubah kalau teman-teman setel dengan celah 0,05. Pastikan mesinnya dalam keadaan dingin ya, macam itu. Dan setelah setel klep, teman-teman tinggal tutup aja. Ini tutupnya. Dan jangan lupa sealnya ini, seal o-ringnya ini ganti dengan yang baru apabila kondisi sealnya sudah gepeng ya. Oke teman-teman, setelah bagian setelan klepnya sudah diselesaikan, kita lanjut ke ini ya, tutup gear timing. Di sini kalau misalkan sudah gepeng ganti aja sealnya macam itu. Ini memang karena sudah gepeng jadi kita ganti baru macam itu. Dan di sini bautnya khusus ya, jadi bautnya tuh yang ada ring tembaganya macam ini. Jadi teman-teman saat pembongkaran harap diperhatikan ya baut-bautnya. Nih yang ada ringnya. Jadi diperhatikan ada 3. Oke, semua bagian ini sudah selesai. Kita langsung lanjut ke bagian pemasangan komponen radiator dan teman-temannya. Oke teman-teman, kita langsung pindah posisi aja kameranya.
Oke, speed lover, di sini semua komponen sudah terpasang. Kini saatnya kita pasang mesinnya ini ke rangkanya ya. Dan proses pemasangannya kita lewat saja untuk mempersingkat durasi. Kita langsung mulai penyalaan mesin aja ya. Jadi kita lompat, kita langsung penyalaan mesin. Teman-teman, kita langsung lompat saja. Oke, speed lover, di sini sudah terpasang semua ya. Jadi jangan lupa perkabelan kabel bodi dia ada di sini, jangan lupa dipasang. Iya, kabel bodinya dipasang, ground, kemudian kabel coil. Di sini ada kabel coil ya, di sini kabel coilnya di sini. Nah, nih jangan lupa kabel coil jangan lupa dipasang. Di bawahnya ada kabel ground, ini kabel ground body jangan lupa dipasang. Dan seperti biasa ini, maaf ya kalau gelap, ini memang sudah sore. Saya coba terangin lagi. Oke, di sini ada kabel bodi ya, jangan lupa dipasang-pasang. Kemudian air radiator di sini untuk pengisian air radiator itu ada 3 tahap ya kalau menurut saya itu. Pertama, teman-teman isi dulu sampai full, kemudian mesinnya dinyalakan. Tunggu air radiatornya bersirkulasi, pastinya kan berkurang ya teman-teman. Setelah berkurang tambah lagi sampai penuh. Setelah itu teman-teman panasin sampai lama ya, kurang lebih 10 menitan lah, 10 menitan. Kemudian motornya dimatikan, didinginkan lagi, otomatis air radiator akan berkurang. Setelah berkurang itu teman-teman tambah lagi sampai penuh, kemudian ditutup saja. Oke teman-teman, begitu untuk pengisian radiator. Kemudian untuk tampungan air radiatornya ada di sini. Kalau di Xeon Karbu, saya kurang tahu ya kalau Xeon injeksi apakah sama. Di sini untuk mengisi air radiatornya di sini ya, macam itu. Dan di sini ada levelnya, level juga kelihatan juga nih ya. Aduh. Di sini ada level F itu full, kemudian L itu low. Teman-teman isi aja sampai di level F ya atau full macam itu. Setelahnya ditutup. Kemudian cover radiator silahkan dipasang, tutup radiator silahkan dipasang. Kemudian di sini ada tutup debunya, teman-teman tinggal rapikan saja sesuai dengan posisinya pada awal macam ini ya. Ini kebetulan belum ada covernya, jadi begini untuk penutupannya macam itu. Dan karburator teman-teman pasang, sensornya di sini ada 3 ya. Kalau karburator ini mirip dengan Vario Karbu ya. Dia mirip banget, dia ada sensornya, sensor suhu di sini, dia sensor suhunya di sini. Nah dia sensor suhu, dia berada di dekat termostat ya, di sini termostat macam itu. Sensor sisanya yaitu ada sensor auto cuk sama sensor TPS ya. Sebentar saya pindahkan aja nih kameranya. Oke, di sini karburatornya tipe vakum macam itu. Di sini ada sensornya auto cuk ya. Jadi kalau kondisi mesin dingin, ketika kontak on dia langsung mengangkat ya. Di sini ada komponennya, komponen cuknya dia langsung membuka macam itu kalau kondisi dingin. Kemudian kalau sudah kondisi panas dia menutup secara otomatis seperti itu. Di sini ada sensor juga TPS, dia total position sensor TPS ya di sini untuk karburator vakumnya. Jadi ada kemungkinan ada perubahan kurva ketika bukaan throttle-nya ada di berapa derajat tertentu ya. Saya kurang tahu pastinya macam itu. Seperti itu, sensor ada 3. Jadi kalau tiga sensor itu ada bermasalah atau trouble, di bagian speedometernya ada lampu indikator macam check engine, dia akan menyala. Entah dia ngeblink atau dia menyala terus menerus, nanti dia tergantung sensornya yang rusak bagian apanya macam itu. Untuk blinknya atau nyalaan engine checknya saya kurang paham, jadi teman-teman bisa bagi teman-teman yang punya Yamaha Xeon Karbu bisa membagi informasi ya. Jadi kalau misalkan blinknya macam apa yang rusak, sensor apa, silakan dibagi saja infonya melalui kolom komentar, tinggal diketik saja macam itu. Dan jangan lupa ya, selang bensin, ini selang vakum bensin, kemudian ini ada selang Euro 2 nya nih, jangan lupa dipasang. Kemudian untuk shock juga jangan lupa dipasang ya. Oke, jangan lupa shock dipasang, kemudian kabel rem dipasang, pokoknya yang berhubungan yang menempel di mesin dipasang semua. Dan kita nyalakan saja mesinnya. Sepertinya nggak ada permasalahan ya, karena kan trouble-nya di sini hanya ali rembes
Oke, macam ini suaranya. Sudah saya tutup aja. Oke, ini sudah saya tutup. Macam ini suaranya mesinnya. Tergolong masih halus ya. Terhitung ini motor-motor tahun 2010-2011 ya. Macam itu. Umurnya sudah 10 tahun. Ya. Nah. Ini sepertinya stasionannya kurang tinggi. Oke, macam itu. Kalau terhitung dengan umur motornya yang 10 tahun tergolong halus, lagi pula blok silindernya sudah pernah diganti, jadi ya wajar lah macam itu ya teman-teman. Dan apa lagi ya, ya pokoknya kalau teman-teman ada pertanyaan tentang Yamaha Xeon Karbu, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawabnya ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini, tutorial servis besar Yamaha Xeon 125 ya, yang versi Karbu, yang seri motornya itu 44D kalau nggak salah, macam itu ya. Ini bukan 1 LP ya, tapi 44D. Oke teman-teman, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawabnya. Oke teman-teman, sekian, safety riding, salam Mas Pal Grunjal.